Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 5A, ingin menjelaskan terkait zat aditif dan zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. Perkenalkan, nama saya Nur Faisah dan rekan saya Nur Fitria Rahayu. Baik, kompetensi dasar 3.6 yaitu menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya bagi kesehatan. 4.6 yaitu membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Untuk penjelasan zat aditif akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nur Fitria Rahayu dan zat adiktif akan disampaikan oleh saya. Kepada Saudari Fitri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurfaisah. Saya akan menjelaskan mengenai zat aditif beserta dampaknya bagi kesehatan. Pulang sekolah, apakah kamu sering bertemu dengan penjual makanan atau minuman? Bagaimana pendapatmu tentang tampilan dan rasa makanan serta minuman tersebut? Agar memiliki warna yang menarik dan memiliki rasa yang lezat, penjual biasanya menambahkan zat tertentu dalam makanan dan minuman. Apakah makanan dan minuman tersebut tampak menarik? Apakah makanan dan minuman tersebut tergolong sehat? Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pernyataan-pernyataan tersebut, mari kita belajar mengenai zat aditif. Zat aditif pada makanan dan minuman beserta dampaknya bagi kesehatan. Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan atau minuman. Penambahan bahan zat aditif ini bertujuan untuk memperbaiki keterampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Selain itu, penambahan zat aditif juga dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman seperti protein, mineral, dan vitamin. Berdasarkan asalnya, zat aditif pada makanan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu zat aditif alami, dan yang kedua zat aditif buatan. Selain itu, berdasarkan fungsinya, zat aditif pada makanan dan minuman dikelompokkan menjadi yang pertama pewarna, kedua pemanis, ketiga pengawet, keempat penyedap, kelima pemberi aroma, keenam pengental, dan yang ketujuh pengemulsi. Berikut adalah penjelasan mengenai zat aditif berdasarkan asalnya. Zat aditif berdasarkan asalnya dibagi menjadi zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Misalnya, zat pewarna dan tumbuhan, penyedap dari daging hewan, zat pengental dari alga, dan sebagainya. Zat-zat alami ini pada umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Yang kedua yaitu zat aditif buatan. Zat aditif buatan bila digunakan melebihi jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Zat aditif buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Misalnya, bahan pengawet dari asam benzoat, pemanis buatan dari sakarin, pewarna dari tartazin, dan lainnya. Zat aditif buatan harus digunakan sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dan sesuai dengan fungsinya. Penyalahgunaan pewarna buatan seperti bahan pewarna tekstil yang digunakan sebagai pewarna makanan sangat berbahaya untuk kesehatan. Selanjutnya yaitu zat aditif berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu pewarna. Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Zat pewarna dibagi menjadi dua, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Yang pertama yaitu pewarna alami. Pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan dan hewan. Contoh dari pewarna alami yaitu daun suci yang mana memberikan warna hijau pada makanan atau minuman. Selain itu, pewarna alami lainnya yaitu ada buah marble, buah anggur yang memberikan warna merah, kunyit memberikan warna kuning, wortel memberikan warna orange, kakao memberikan warna coklat, buah naga dan stroberi yang memberikan warna merah. Pewarna alami mempunyai keunggulan yaitu lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping apabila dikonsumsi dibandingkan pewarna buatan. Namun, pewarna makanan alami memiliki beberapa kelemahan, yaitu cenderung memberikan rasa dan aroma khas yang tidak diinginkan. Warnanya mudah rusak karena pemanasan, dan warnanya kurang kuat atau pucat dan jenisnya terbatas.
Selanjutnya yaitu pewarna buatan. Pewarna buatan diperoleh melalui proses reaksi atau sintesis kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintesis. Contoh dari pewarna sintesis yaitu yang pertama, tabel yang pertama ini merupakan tabel pewarna yang dapat digunakan dalam makanan dan minuman. Ada warna biru, yaitu Brilliant Blue FCP, kemudian kuning, warna kuning berasal dari Tetazine, kemudian warna orange dari Sunset Yellow FCP, warna hijau dari Fast Green FCP, kemudian warna merah dari Alura RDAC. Dan tabel yang kedua merupakan pewarna yang tidak dapat digunakan dalam makanan atau minuman, yaitu warna biru dari Indotrend Blue RS, kemudian warna kuning Fast Yellow AB Oil Yellow OB, kemudian orange RN dan orange GGN, kemudian hijau Gunia Green B, warna merah Opacrid E Vasius XX. Adapun dampak dari pewarna sintesis atau buatan bagi kesehatan, yaitu misalnya saja pada pewarna sintesis yang diizinkan digunakan berupa tertazin. Dampaknya yaitu berpotensi terhadap hipertensi anak, urtikaria atau ruang kulit, rinitis atau hidung meler, asma purpura, kulit kebam, dan anafilaksi sistemik atau shock. Efek samping dari pewarna makanan yang tidak diizinkan yaitu misalnya pewarna tekstil dan pewarna zat. Pewarna cat tidak boleh digunakan sebagai pewarna makanan dan minuman karena pewarna tekstil dan cat biasanya mengandung logam-logam berat seperti antimoni atau Sb, arsenik atau Sm, barium atau Ba, kadmium atau Cd, kromium atau Cr, raksa atau Pb, merkuri atau Hg, dan selenium Se yang bersifat racun bagi tubuh. Selain itu, efek samping dari penggunaan pewarna buatan adalah sebagai berikut, yaitu ada gangguan zat pewarna dengan dosis terlalu tinggi dapat menyebabkan kanker, terus kemudian menimbulkan alergi, hipotrofi, hipertalasia, dan karsinomas kelenjar tiroid. Dampak penggunaan Sunset Yellow dapat menyebabkan kerusakan kromosom, kemudian Brilliant Blue CFC menyebabkan kulit kebiru-biruan, penyakit urin dan feses, serta hipertensi dan kematian. Kemudian pewarna makanan dari Fast Green CFC dapat menyebabkan reaksi alergi dan tumor. Kemudian pewarna Alura Red menyebabkan reaksi alergi asma, bertambah parah, hiperaktif, dan kegelisahan. Zat aditif yang kedua yaitu ada pemanis. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan dan minuman. Bahan pemanis ada dua jenis, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Yang pertama yaitu pemanis alami. Pemanis alami yang umum digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan atau minuman adalah gula pasir atau sukrosa, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Gula tersebut digunakan sebagai pemanis pada makanan dan minuman sesuai dengan keperluan penggunaan pemanis alami juga perlu mengikuti takaran tertentu. Yang kedua yaitu pemanis buatan. Pemanis buatan mempunyai rasa manis hampir sama atau lebih manis dibandingkan dengan pemanis alami. Pemanis buatan dibuat melalui reaksi kimia tertentu sehingga dapat dihasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis. Pemanis buatan dibuat dengan tujuan sebagai pengganti gula alami. Beberapa contoh dari pemanis buatan adalah siklamat, aspartam, kalium, asulfam, dan sakarin. Adapun dampak dari pemanis buatan adalah sebagai berikut. Kanker, terutama pada siklamat yang ternyata ditemukan adanya bahan karsinogenik atau bahan yang dapat memicu timbulnya kanker. Kemudian pewarna dari sakarin dapat menimbulkan infeksi atau kanker kantung kemih. Kemudian dari bahan pewarna aspartam dapat menimbulkan gangguan saraf dan tumor otak. Kemudian pada pewarna kalium asesulfam dapat menyebabkan kanker, menghambat kemampuan tubuh untuk melakukan metabolisme makanan, dan hipoglikemia. Penggunaan pemanis buatan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Oleh sebab itu, bila menggunakan pemanis buatan, periksalah aturan pemakaiannya. Zat aditif yang ketiga yaitu ada pengawet. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Kerusakan makanan dapat disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang tumbuh pada makanan dan minuman. Adapun contoh dari pengawet, yaitu ada asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat, yang mana berfungsi untuk mengawetkan makanan dan minuman ringan, seperti kecap dan saus. Yang kemudian yaitu ada asam askorbat.
yang berfungsi untuk mengawetkan daging olahan, kaldu, dan buah dalam kaleng. Pengawet yang ketiga yaitu ada natrium nitrat atau NaNO3 yang berfungsi untuk mengawetkan daging olahan dan keju. Selanjutnya yaitu ada asam propionat yang berfungsi untuk mengawetkan roti dan keju olahan. Selanjutnya yaitu ada butil hidroksianol atau BHA yang berfungsi untuk menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Selain dari cara untuk mengawetkan menggunakan bahan-bahan yang sudah dijelaskan tadi, cara lain untuk mengawetkan makanan yaitu dengan cara pengasinan atau pemanisan. Misalnya yaitu ikan asin, manisan buah, atau daging panggang dapat awet secara alami. Metode pengawetan lain adalah dengan cara fisik, misalnya dengan pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan penyinaran. Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan dari penggunaan pengawet yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Jika mengonsumsi makanan terdapat bahan pengawet berupa asam benzoat berlebih, dapat menimbulkan muntah, mual, nyeri pada perut, iritasi lambung, asma, dan sesak nafas. Kemudian jika kita mengonsumsi natrium benzoat secara berlebihan dapat meningkatkan terjadinya kanker karena bersifat karsinogenik. Selanjutnya, apabila kita mengonsumsi kalium benzoat dapat menyebabkan gangguan pada pemusatan perhatian dan hiperaktif kepada anak-anak, tiduran, dan dapat menyebabkan kanker. Selanjutnya yaitu pengawet berupa asam askorbat dapat menyebabkan hipertensi, diare, pusing, mual, dan kram perut. Selanjutnya yaitu natrium nitrat atau NaNO3 dapat menyebabkan penyakit jantung, arteri dapat mengeras dan menyempit, dapat merusak pembuluh darah. Selanjutnya yaitu dampak dari pengawet butil hidroksianol atau BHA, yaitu dapat menyebabkan kelainan kromosom. Zat aditif yang keempat yaitu ada penyedap. Penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Adapun bahan penyedap alami yang umum digunakan adalah garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, serai, dan kayu manis. Pada makanan berkuah, kaldu dari daging dan tulang pada umumnya digunakan sebagai penyedap. Selain penyedap alami, juga terdapat penyedap buatan. Penyedap buatan yang umumnya digunakan pada makanan adalah vetsin yang mengandung senyawa monosodium glutamat atau MSG atau monotrium glutamat atau MNG. Senyawa dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Microscospus glutamicus. Banyak ahli kesehatan berpendapat bahwa penggunaan MSG yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit yang dikenal dengan nama sindrom restoran Cina atau Chinese Restaurant Syndrome, dengan gejala pusing, mulut terasa kering, lelah, mual, atau sesak nafas. Dosis maksimal penggunaan MSG yang ditetapkan oleh WHO adalah 120 mg per kilogram berat badan. Misalnya, berat badanmu adalah 40 kg, maka jumlah dari MSG maksimal yang dapat dikonsumsi sebesar 480 mg atau 0,48 gram. Zat aditif yang kelima yaitu ada pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan dan minuman. Penambahan zat pemberi aroma dapat menyebabkan makanan atau minuman memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Zat pemberi aroma dapat berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami. Di antaranya adalah ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak aisiri, dan vanili. Pemberi aroma yang merupakan senyawa sintesis atau disebut dengan esen misalnya adalah autil kaproat atau aroma apel, amil asetat atau aroma pisang abon, etil butirat atau aroma nanas, kemudian vanilin atau aroma vanili, dan metil atranilat atau aroma buah anggur yang disebut sebagai pemberi aroma sintesis. Dampak dari pemberi aroma sintesis pada makanan atau minuman adalah sebagai berikut, yaitu dapat menyebabkan kelainan hati, trauma, hipertensi, demam tinggi, alergi kulit, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu untuk zat aditif berdasarkan fungsinya, yaitu pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air, sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental alami misalnya yaitu pati, gelatin, gum, agar-agar, dan alginat. Contoh dari pengental buatan yaitu pada pengental yang ditambahkan pada pembuatan permen karet yang umumnya menggunakan pengental gum. Pengental dapat membuat penyakit jika tidak digunakan sesuai dengan dosis. Penyakit yang bisa ditimbulkan
dalam jangka panjang dari penggunaan bahan pengental ini yaitu bisa menimbulkan kanker, kerusakan ginjal, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu ada pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Minyak dan air tidak saling bercampur, namun bila ditambahkan sabun, kemudian diaduk keduanya dapat dicampur. Sabun dalam contoh tersebut disebut sebagai zat pengemulsi. Contoh zat pengemulsi pada makanan adalah letisin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Letisin banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Apabila tidak ditambahkan zat pengemulsi, lemak dan air pada mayones dan mentega akan terpisah. Adapun efek samping dari pengemulsi adalah kerusakan fungsi hati, merusak saraf, dan lain sebagainya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dari zat aditif dan dampaknya bagi kesehatan. Saya kembalikan ke Nur Faisa. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait zat adiktif dan dampak penggunaannya bagi kesehatan. Zat adiktif sendiri merupakan zat yang dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ketagihan apabila dikonsumsi. Dalam kehidupan sehari-hari, tepatnya pada zat adiktif alami, biasa kita jumpai atau sering kita konsumsi yaitu kafein pada kopi dan tein pada teh. Jenis-jenis zat adiktif ada 3. Yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, yang ketiga yaitu zat psikoaktif lainnya. Yang pertama yaitu narkotika. Narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman yang mampu menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Dalam hal ini, narkotika terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya seperti heroin atau putau, kokain, dan ganja. Selanjutnya yaitu golongan kedua, yang berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya morfin, petidin, dan metadon. Kemudian golongan ketiga yaitu berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya seperti kodein. Zat adiktif jenis narkotika ini penggunaannya dilarang kecuali ada resep dari tim medis. Yang kedua yaitu psikotropika, di mana psikotropika merupakan zat atau obat yang dapat mempengaruhi susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika sendiri terbagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan, contohnya yaitu ekstansi, LSD, dan STP atau DOM. Golongan kedua yaitu berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan, contohnya amfetamin, metamfetamin, fenisiklidin, dan ritalin. Untuk golongan ketiga yaitu berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan, contohnya petrobarbital dan flunitrazepam. Sedangkan golongan keempat berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan, contohnya diazepam, barbital, nitrazepam, dan lain sebagainya. Kemudian zat psikoaktif lainnya, di mana pada zat adiktif jenis ini penggunaannya tidak dilarang namun dianjurkan tidak berlebihan. Apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang akan menimbulkan dampak negatif bagi tubuh. Yang pertama ada alkohol, di mana alkohol dapat menyebabkan menurunnya kesadaran atau mabuk. Contohnya etanol dan metanol. Yang kedua yaitu nikotin. Nikotin sering kita jumpai pada daun tembakau untuk bahan pembuatan rokok. Seperti yang kita tahu bahwa merokok dapat menyebabkan kanker, baik itu kanker paru-paru maupun kanker tenggorokan. Dan yaitu kafein.
Kafein biasanya terdapat pada kopi dan penggunanya ini tidak dilarang, namun dianjurkan tidak berlebihan. Selanjutnya, macam-macam zat adiktif berdasarkan pengaruhnya terhadap tubuh. Berdasarkan pengaruhnya ada 3. Yang pertama stimulan, yang kedua depresan, yang ketiga halusinogen. Yang pertama stimulan. Hal ini menyebabkan seseorang lebih siaga dan tidak merasakan lelah. Contohnya kafein, nikotin, kokain, dan metamfetamin. Yang kedua yaitu depresan, yang berarti seseorang apabila mengkonsumsinya mudah mengantuk, menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, dan membuat otot lebih rileks. Contohnya asam barbiturat, alkohol, dan diazepam. Yang ketiga yaitu halusinogen. Seperti namanya bahwa apabila seseorang mengkonsumsi zat adiktif jenis ini, maka akan menimbulkan efek halusinasi atau khayal. Contohnya LSA dan LSD. Dampak penggunaan zat adiktif. Yang pertama, bibir hitam, mata merah, mulut dan tenggorokan kering. Dampak ini merupakan dampak fisik yang bisa kita lihat dari luar. Yang kedua yaitu tekanan darah meningkat dan timbulnya berbagai penyakit. Yang ketiga yaitu cemas dan rasa takut berlebihan. Yang keempat, daya pikir berkurang dan motivasi belajar turun. Yang kelima yaitu perhatian ke lingkungan berkurang. Yang keenam menyebabkan penyakit pada organ dalam seperti contoh rokok yaitu menyebabkan kanker paru-paru dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Zat berbahaya dalam rokok. Ada 3 zat berbahaya dalam rokok. Yang pertama nikotin. Nikotin dapat menyebabkan seorang penggunaannya atau pengonsumsiannya itu dapat ketergantungan. Sedangkan tar, yang kedua yaitu tar, dapat menyebabkan kanker karena bersifat karsinogen. Selanjutnya yaitu karbon monoksida. Lalu untuk upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba, antara lain yang pertama, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengenal dan menilai diri sendiri. Yang ketiga, meningkatkan harga diri dan rasa percaya diri. Yang keempat, menerapkan pola hidup sehat. Yang kelima, terampil menolak tawaran narkoba. Dan yang terakhir yaitu memilih pergaulan yang baik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan chat di kolom komentar atau bisa diskusi melalui grup classroom. Dari kelompok 6, mohon maaf apabila terdapat kesalahan saat melakukan presentasi. Saya selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.